kali ini saya akan memberikan tips ya beternak murai. Jadi ini berdasarkan eksperimen atau pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi ketika beternak murai itu yang saya praktekkan ya, misalnya kita mempunyai 5 pasang murai ya. 5 pasang murai itu pasti kita mempunyai salah satu indukan yang kita anggap paling suka ya, atau indukan favorit. Indukan favorit di sini bisa dari mungkin fighternya atau ekornya ya, seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah misalnya dari 5 pasang itu, jadi indukan yang paling favorit, paling saya sukai. Jadi dulu saya pernah punya indukan ya, ekor panjang dan juga fighter ya, seperti itu. Dan si indukan ini kan bereproduksi ya, beranak pinak seperti itu. Yang kemudian saya anakan betina dari indukan yang favorit itu saya tampung, tidak saya jual. Saya tampung, kemudian yang trotol jantan saya jual ya. Jadi kita menyimpan anakan betina dari indukan favorit ya, dalam artian bisa berdasarkan kriteria ekor atau kriteria fighter ya. Kita tampung, kemudian si anakan betina ini kita besarkan, kemudian dijadikan indukan ya, untuk menambah jumlah indukan kita. Jadi regenerasi indukan di kandang kita itu nanti anakan indukan betinanya itu hasil dari breeding kita sendiri dari indukan yang favorit. Jadi yang saya lakukan seperti itu ya. Kebetulan yang saya tampung, saya simpan itu anakan trotol betina dari indukan ekor panjang dan juga fighter. Kemudian si betina-betina ini saya jadikan indukan baru, indukan betina baru, dan pejantan saya beli dari luar ya, saya beli dari luar. Dan apa yang terjadi ya kawan-kawan, setelah sekian lama saya breeding itu, jadi si indukan betina ini kan mempunyai darah ekor panjang dan juga fighter. Dan saya membeli karena berhubung kadang ada yang beli pejantan panjang, ada yang pejantan fighter, atau ada juga pejantan yang ekor pendek atau ekor sedang sekitar cuma 17 ya. Jadi walaupun pejantan itu ekor pendek, tetapi kita betinanya itu karena dari anakan sendiri yang ekor panjang dan juga fighter itu nanti anakannya akan besar kemungkinan ya, berdasarkan pengalaman itu mayoritas keluarnya akan menjadi ekor panjang. Jadi pernah dari indukan pejantan 17 cm, kemudian betinanya paling ekor 12 atau 13 ya, dari hasil breeding sendiri itu. Kemudian anakannya mengeluarkan ekor 20 seperti itu. Dan juga saya sering dapat WhatsApp dari orang-orang yang membeli dari ring saya itu, ada orang Bekasi, Jakarta dan lain-lain itu, di sana bisa tembus 14, bahkan ada yang 17 seperti itu betinanya ya. Jadi maksud saya adalah genetik itu juga penting ya. Walaupun indukan itu mungkin secara visual itu betinanya cuma ekor 12 atau standar gitu ya, tetapi si betina itu mempunyai darah dari orang tuanya, yaitu yang ekor panjang dan fighter. Jadi ketika di breeding, cucu-cucunya itu akan mengeluarkan sifat-sifat yang mirip dari pejantan kakeknya, seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu ya, sehingga anakannya nanti atau cucunya itu nanti bisa keluar panjang maupun fighter ya. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman, seperti itu. Jadi walaupun itu sebenarnya untuk jangka panjang ya, ketika kita ingin
menaikkan kualitas dari farm kita bisa menggunakan metode seperti itu. Jadi tidak harus beli betina panjang-panjang terus dari luar, tetapi kita bisa menyimpan anakan hasil breeding kita sendiri, terutama trotol betina itu untuk regenerasi menjadi indukan baru, dan insya Allah nanti anakannya bisa keluar sifat-sifat yang kita inginkan, hasil dari karakter dari si kakeknya atau buyutnya seperti itu. Ya mungkin itu sedikit tips ya teman-teman, bagaimana untuk menghemat juga untuk mencetak anakan-anakan yang panjang atau anakan-anakan yang fighter dengan model sifat penurunan genetika dari kakek dari si burung yang kita breeding. Ya mungkin itu sedikit tips dari saya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, hanya saja untuk saya menceritakan pengalaman yang sudah saya alami untuk beternak murai batu. Ya, terima kasih bosku sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.